bagi orang yang sudah mencapai derajat muqarrabin, kalau hanya sholat 5 waktu itu belum lagi kebaikan bagi mereka. Kalau mereka tidak mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib contohnya, itu merupakan satu dosa, bukan satu dosa ya, kesalahan, keburukan bagi mereka. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin, gitu ya. Nah, bagi Nabi tidak ada dosa sama sekali. Dosa yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang bagi orang biasa itu bukan kesalahan, tapi bagi Nabi kesalahan. Seperti misalkan apa? Nabi pernah ditegur oleh Allah ketika datang seorang buta yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Datang kepada Nabi ingin minta diajarkan perkara agama. Waktu itu Nabi sedang berhadapan dengan pembesar-pembesar Quraisy. Nabi sedang berdakwah kepada mereka. Maka kedatangan orang buta ini dianggap mengganggu apa yang sedang Nabi lakukan. Ketika orang buta ini datang, Nabi tidak layani. Wajah Nabi berubah, seolah-olah Nabi tidak suka dengan kedatangan dia. Bukan kenapa? Karena Nabi sedang sibuk berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy ini. Maka ketika Nabi melakukan perkara tersebut, Nabi ditegur oleh Allah. Surahnya apa? Abasa, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan dia berpaling ketika datang kepadanya seorang buta. Ditegur Nabi oleh Allah. Itu dosa atau tidak? Tidak, itu bukan dosa. Karena si buta ini tidak melihat bagaimana wajah Nabi, bagaimana respon Nabi, ya kan? Bagi Nabi itu kesalahan, tapi bagi orang biasa itu bukan dosa. Nah, itu diantara apa yang dimaksud oleh ayat ini. Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan yang seperti itu maksudnya. Ya, seperti misalkan ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhat azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Ini ayat turun ketika apa? Ketika Nabi mengharamkan satu makanan yaitu madu karena ada salah seorang istri tidak suka. Ditegur oleh Nabi, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Hanya karena mengharapkan ridho dan kesukaan daripada pasangan. Itu bukan dosa. Ya, tapi ditegur oleh Allah. Kemudian ayat yang lain dalam surah Al-Kahfi. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ketika orang-orang kafir musyrikin ini tidak menerima dakwah Nabi, Nabi merasa kecil hati, kecewa, sedih. Nah, Allah tegur Nabi, jangan begitu. Jangan begitu dengan ayat yang seperti itu. Nah, itulah perkara-perkara yang dimaksudkan Allah ampunkan dosa-dosamu. Itu bukan kesalahan yang seperti kita lakukan, ya. Itu maksud daripada ayat tersebut. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan dia, yakni Allah, akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan dia akan menunjukimu ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat kepada Rasulullah SAW. Tetapi puncak kesempurnaan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada Nabi adalah agamamu untukmu. Kemudian Allah katakan apa? Allah telah sempurnakan nikmatnya kepada kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nih, sama tidak dengan ayat ini? Wa yutimma ni'matahu alaika. Allah akan sempurnakan nikmatnya kepadamu. Ayat yang terakhir turun kepada Nabi itu pada waktu haji wada. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah akan sempurnakan nikmat kepadanya. Nah, ketika Allah telah sempurnakan nikmat kesempurnaan itu, yakni kesempurnaan agama, itulah nikmat terbesar yang Allah telah kurniakan kepada Rasulullah SAW. Wa yahdiyaka siratan mustaqima.